Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Devina Mega. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai telaah kimia SMA 2 tentang soal-soal Olimpiade. Nah, di sini ada beberapa soal mengenai soal-soal Olimpiade. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nah, untuk soal yang pertama yang tertera di slide, brom atau Br diekstrak dari laut mati, ditransportasikan sebagai larutan 52% massa kalsium bromida. Massa brom yang terkandung dalam 100 ton larutan ini adalah, nah yang pertama itu kalian harus mencari massa molar dari CaBr2 ya. Setelah kalian mencari massa molar CaBr2, kita akan mencari massa molar Br2. Di situ menghasilkan 159,80 gram per mol. Nah, di mana dengan kadar 52% CaBr2 sebanyak 100 ton larutan terdapat 52 ton CaBr2. Nah, 52 ton ini sama dengan 52 kali 10 pangkat 6 gram. Nah, di mana Br2 ini diekstrak berdasarkan reaksi CaBr2 akan menghasilkan Ca2 plus Br2. Nah, di mana dari persamaan reaksi itu diketahui bahwa setiap jumlah mol CaBr2 itu setara dengan jumlah mol Br2. Nah, di mana jumlah Br2 sama dengan jumlah CaBr2. Untuk jumlah CaBr2 ini 260,156,09 mol. Nah, akan dikalikan dengan 159,80 gram per mol. Nah, di mana untuk jumlah Br2 itu akan menghasilkan 41,57293 ton atau sama dengan 41,60 ton, seperti itu ya. Nah, untuk soal yang kedua, soal nomor 2 itu disuruh mencari persen hasil MgCl2. Yang pertama, kita akan mencari massa molar Mg terlebih dahulu. Setelah itu massa molar MgCl2. Nah, sebelum masuk untuk mencari persen dari MgCl2, kita akan mencari reaksinya terlebih dahulu. Nah, di mana reaksinya itu Mg dalam bentuk solid bereaksi dengan 2HCl akan menghasilkan MgCl2 plus H2. Nah, di mana untuk hitungan stoikiometrinya itu dia akan menghasilkan 9,521 gram. Nah, di mana kita akan mencari persen dari MgCl2, itu rumusnya massa nyata dibagi massa teori dikali 100%. Untuk massa nyatanya itu 4,75 dibagi massa teorinya 9,521 akan dikalikan 100%, di mana akan menghasilkan 50%. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu nomor 3. Nah, di situ disuruh mencari volume gas. Nah, di sini volume gas yang didapatkan itu 170 liter. Nah, untuk caranya itu mencari massa molar C3H5NO3 3 kali terlebih dahulu. Nah, setelah itu di mana untuk mencari volume gas yang dihasilkan itu mencari perbandingan koefisien zat pada persamaan reaksi setara. Setelah itu baru akan menggunakan rumus PV-nRT seperti itu. Untuk selanjutnya itu soal nomor 4. Nah, di mana soal nomor 4 ini kalian bisa untuk soalnya kalian bisa baca sendiri di slide, di mana ini disuruh mencari massa molekul protein. Nah, untuk pertama kita akan menggunakan rumus tekanan osmosis ya. Nah, untuk rumus tekanan osmosis sendiri itu N sama dengan N per V kali RT kali I. Nah, di mana untuk massa molar protein itu sama dengan massa protein kali R kali T per N kali V. Nah, untuk hasilnya untuk massa molekul proteinnya yaitu 2000 gram per mol.
Nah, untuk soal yang nomor 5, nah di situ disuruh mencari produk yang dihasilkan dari reaksi antara diethil zinc dengan air. Nah, reaksi antara diethil zinc dengan air ini hampir mirip dengan reaksi yang diberikan pada soal yang di atas. Di situ HX tipenya itu mirip dengan HOH. Nah, di mana pada HX ini X min yang berikatan dengan Zn2+, apabila dengan air maka Zn2+ yang berikatan adalah OH min. Nah, sementara itu etil akan berikatan dengan H akan membentuk C2H6 atau etana ya. Untuk reaksinya itu ZnC2H5 dua kali bereaksi dengan H2O akan menghasilkan ZnOH 2 kali plus 2C2H6. Nah, di sini akan menghasilkan produk ZnOH 2 kali plus 2C2H6. Untuk soal selanjutnya itu nomor 6. Nah, di situ disuruh mencari laju terbentuknya O3 dalam mol per liter detik. Di sini untuk mencari besar lajunya itu kita mencari reaksi yang terjadi terlebih dahulu. Nah, setelah itu rumusnya setengah kali RO3 sama dengan min 1/3 RO2. Nah, akan menghasilkan 0,4 mol per liter. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini suruh mencari maka laju reaksi yang terjadi itu berapa. Nah, untuk itu sama kita akan mencari reaksinya terlebih dahulu. 2C4H6 akan menghasilkan C8H12 seperti itu. Nah, di sini untuk laju reaksinya menghasilkan 0,424. Nah, untuk selanjutnya itu kalian bisa baca sendiri ya untuk soalnya. Nah, di antara reaksi kesetimbangan di atas, manakah yang dihasilkan kenaikan dalam jumlah produk ketika kedua perubahan di atas dilakukan? Nah, di sini untuk jawabannya, di mana untuk yang pertama itu tekanan diturunkan pada suhu tetap. Nah, apabila tekanan diturunkan pada suhu tetap, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah zat atau koefisien zat yang terbesar. Nah, di mana analisisnya itu reaksi A, jumlah zat reaktan, 2, jumlah zat produk tidak terjadi pergeseran. Nah, untuk reaksi B, jumlah zat reaktan kurang dari jumlah zat produk, jumlah produk itu akan naik. Untuk reaksi C, jumlah zat reaktan lebih dari jumlah zat produk, maka jumlah produk akan turun. Untuk reaksi D, jumlah zat reaktan kurang dari jumlah zat produk, maka jumlah produk akan naik. Untuk reaksi E, jumlah zat reaktan sama dengan jumlah zat produk, tidak akan terjadi pergeseran seperti itu. Untuk kedua, itu suhu dinaikkan pada tekanan tetap. Nah, apabila suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang bersifat endoterm. Nah, analisisnya itu reaksi A ke kanan itu bersifat endoterm, nah jumlah produk akan naik. Untuk reaksi B ke kanan bersifat eksoterm, jumlah produk akan turun. Untuk reaksi C ini ke kanan bersifat eksoterm, jumlah produk akan turun. Untuk reaksi D ke kanan bersifat endoterm, jumlah produk akan naik. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, dari kedua perubahan, reaksi yang dapat mengalami kenaikan jumlah produk adalah yang D, N2O4 dalam bentuk gas berkesetimbangan dengan akan menghasilkan 2NO2 dalam bentuk gas seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya, gangguan yang diberikan pada saat T1 adalah sebagai akibat dari. Nah, di situ kalian lihat sendiri untuk soalnya. Untuk reaksinya itu CH3COOH berkesetimbangan akan menghasilkan CH3COO- plus H plus dengan kalor, dimana pada kurva atau grafik tampak bahwa H plus, konsentrasi H plus turun saat T1. Nah, ini berarti reaksi bergeser ke kiri, dimana ke arah reaktan.
Nah, untuk selanjutnya itu perbandingan volume yang harus dicampurkan antara latuan NH3 0,1 molar dengan HCl 0,1 molar agar diperoleh lautan buffer yang memiliki pH 9 plus log 3 adalah. Nah, di sini kalian mencari pH-nya terlebih dahulu. pH sudah diketahui ya, mohon maaf, 9 plus log 3. Untuk konsentrasi OH min itu 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, dimana agar terbentuk larutan buffer, maka jumlah basa lemah lebih dari jumlah asam kuat. Nah, untuk caranya kalian bisa lihat di slide. Jika perbandingan volume basa dengan volume konjugat itu 5:2 seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, soal yang ke-11 ini nilai pKa dari asam lemah adalah, nah, dimana titrasi asam lemah dengan basa kuat pada titik ekuivalen akan terbentuk garam terhidrolisis. Nah, dimana bahwa titik ekuivalen terjadi ketika pH sama dengan 9,5. Nah, dimana untuk rumus-rumusnya kalian bisa lihat di slide. Untuk pKa yang paling mungkin dan mendekati itu 4,5 seperti itu. Untuk soal selanjutnya disuruh mencari molaritas basa. Untuk mencari molaritas basa, jumlah NH4OH sama dengan 2 kali jumlah H2SO4. Maka 50 ml dikali konsentrasi NH4OH sama dengan 2 kali 25 ml kali 0,2 molar akan menghasilkan 0,2 molar seperti itu. Nah, untuk soal yang selanjutnya, senyawa klorida yang akan mengendap pertama kali adalah dimana bahwa semua itu memiliki larutan sama dan bermuatan sama, yaitu +1. Nah, garam yang akan mengendap pertama kali adalah garam yang memiliki nilai KSP yang paling kecil, yaitu 2 kali 10 pangkat min 13, yaitu AuCl. Dalam bentuk solid seperti itu ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya, di antara reaksi berikut ini yang dapat diungkapkan dengan tetapan kesetimbangan basa atau Kb, yaitu basa lemah apabila direaksikan dalam air akan menghasilkan OH-. Nah, untuk reaksinya F- plus bereaksi dengan H2O akan berkesetimbangan menghasilkan HF plus OH-. Nah, di mana F- ini berperan sebagai basa. Untuk Kb-nya sendiri rumusnya itu konsentrasi HF kali konsentrasi OH- akan dibagi konsentrasi F-. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu suruh mencari potensial sel. Nah, di mana kita akan mencari reaksinya terlebih dahulu. Ag bereaksi dengan Au+ akan menghasilkan Ag+ plus Au-. Jumlah elektron atau N yang terlibat dalam reaksi itu masing-masing 1 elektron. Nah, untuk potensial sel itu sama dengan E0 reduksi min E0 oksidasi. Nah, untuk E0 sel ini mencari E0 sel terlebih dahulu. Nah, E0 selnya ini akan menghasilkan 0,8809 volt. Nah, di mana kita akan mencari potensial sel, rumusnya sama dengan E0 sel min 0,0592 per N kali log konsentrasi Ag+ dibagi konsentrasi Au+. Nah, akan menghasilkan 0,88 volt seperti itu ya. Nah, untuk soal yang selanjutnya yaitu suruh mencari rasio molar produk elektrolisis. Nah, di sini untuk rasio molar Ci2H2 NaOH itu 1:2 seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya ini merupakan sel volta. Untuk pernyataan yang benar yaitu, agar reaksi dapat berlangsung maka Al harus mengalami oksidasi. Nah, Al melarut dan masanya itu berkurang. Zn harus mengalami reduksi. Untuk Zn masanya akan bertambah. Oksidasi terjadi di anoda
Al berperan sebagai anoda, reduksi terjadi di katoda, Zn berperan sebagai katoda. Nah, di mana aliran elektron dari anoda Al, tempat elektron itu dipisahkan menuju katoda Zn. Nah, karena Al3+ itu jumlahnya bertambah selama reaksi, maka akan dinetralkan dengan ion nitrat yang mengalir melalui jembatan garam. Nah, ion nitrat ini mengalir ke larutan AlNO3 3 kali seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, ini merupakan siklus Born-Haber. Untuk soal yang pertama itu suruh mencari siklus Born-Haber untuk pembentukan CaF2 dari unsur-unsurnya. Nah, saya sudah menuliskan jawabannya untuk pembuatan siklus Born-Haber dari CaF2. Nah, untuk jawabannya kalian bisa lihat di slide ya. Nah, untuk soal nomor 1 yang B itu suruh mencari energi kisi CaF2. Nah, untuk energi kisi CaF2 ini menghasilkan min 2640 kJ per mol. Nah, untuk yang C itu suruh menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan yang dilengkapi dengan fasenya yaitu CaF2, fasenya yaitu solid, bereaksi dengan H2SO4, fasenya aki, akan menghasilkan 2HF, fasenya gas, plus CaSO4, fasenya solid seperti itu. Nah, untuk yang D itu suruh menghitung perubahan entalpi untuk reaksi CaF2 dan H2SO4. Untuk perubahan entalpi CaF2 dengan H2SO4 itu menghasilkan 58 kJ per mol. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana perubahan suhu reaksi dapat meningkat produk HF. Karena reaksi itu ke kanan bersifat endoterm atau delta H positif sesuai dengan asas katalis, agar produk HF itu meningkat maka suhu sistem harus dinaikkan sehingga membantu mendorong reaksi ke kanan seperti itu ya. Nah, untuk yang F itu menuliskan reaksi elektrolisis lelehan KHF2. Nah, di situ sudah saya tuliskan untuk reaksi elektrolisis lelehan KHF2. Kalian bisa lihat di slide ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu tuliskan persamaan setengah reaksi oksidasi ion besi, setengah reaksi reduksi ion permanganat dalam basa, dan reaksi redok yang setara antara ion besi dengan ion permanganat dalam suasana basa yang menghasilkan padatan besi 3 hidroksida dan mangan 4 oksida. Nah, di situ oksidasinya F2+ dan reduksinya MnO4-. Nah, di situ saya sudah menuliskannya, kalian bisa lihat di slide ya. Untuk soal nomor 2 yang bagian B itu suruh menuliskan persamaan reaksi yang setara antara ion bikarbonat dengan basa. Nah, di sini HCO3- ion HCO3 bereaksi dengan OH- akan menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, untuk soal selanjutnya yang bagian C, nomor 2 bagian C itu hitung nilai koefisien X, Y, dan Z. Dari persamaan tersebut dapat diprediksi bahwa X merupakan senyawa Ki dengan O, dan karena dalam X lebih dari 2 maka diperkirakan bahwa X adalah Ki MON seperti itu ya. Persamaannya diubah menjadi Ki2 plus XNaKO2 akan menghasilkan YKMNON plus ZNaK. Nah, untuk persamaan yang pertama 2 plus alfa sama dengan YM plus 2. Nah, untuk yang selanjutnya untuk cara-caranya kalian bisa lihat di slide, bisa pause video ini ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di mana 2N di situ
karena nilai M tidak boleh genap dan M itu 2, maka nilai yang memungkinkan hanya bilangan 1, sehingga 2N plus 2 dibagi M kurang dari 7, 2N kurang dari 5. Karena N tidak mungkin bernilai 1, maka nilainya N sama dengan 2. Secara matematika dapat disimpulkan M sama dengan 1 dan N 2. Jadi persamaan reaksinya itu Q2 plus 2 NaCO2 akan menghasilkan 2 CO2 plus 2 NaQ. Nah, kesimpulannya X sama dengan 2, Y sama dengan 2, Z sama dengan 2, seperti itu. Untuk soal 2 yang D itu suruh menuliskan lambang unsur Q yang tepat sesuai dengan tabel periodik. Nah, untuk Q yang tepat, nah di situ saya sudah menuliskan X ini mengandung Q yang artinya X adalah senyawa Cl. Jadi unsur Q yang tepat itu adalah Cl. Nah, tuliskan rumus kimia senyawa kovalen X, yaitu ClO2. Di mana Cl unsur ini berada di golongan 7A dan periode 3, sehingga boleh jadi tidak mengikuti aturan oktet. Untuk soal yang ketiga, yaitu oksidator kalium dikromat. Soal yang pertama itu tentukan bilangan oksidasi Cr dalam senyawa K2Cr2O7. Nah, untuk yang nomor 3 ini soal-soalnya nomor 3A, B, C saya taruh di slide ini, dan untuk jawabannya untuk yang A itu bilangan oksidasi Cr dalam senyawa K2Cr2O7 yaitu plus 6. Kalian bisa lihat di slide. Untuk gambarnya yang bagian A. Untuk jawaban yang B itu reaksi ionisasi K2Cr4O7 dalam air akan menghasilkan 2 ion K plus ion Cr2O7. Untuk yang bagian C, Cr2O7 2- bereaksi dengan H2O akan menghasilkan 2CrO4 2- plus 2H+. Nah, untuk yang D, situ saya sudah menuliskan untuk reaksi oksidasi, reduksi, dan juga reduknya. Untuk yang bagian E, reaksi keseimbangan, di sini K sama dengan konsentrasi Cr3+, untuk koefisiennya yaitu 2, dikali konsentrasi Fe3+, untuk koefisiennya yaitu 6, dibagi konsentrasi Cr2O7 2- dikali konsentrasi Fe2+, koefisiennya 6, dikali H+, koefisiennya 14. Nah, untuk soal yang keempat itu pembakaran senyawa organik. Nah, di situ suruh menuliskan rumus empirisnya. Sebelum menuliskan rumus empiris, kalian bisa lihat untuk jawabannya, jawaban soal nomor 4, di mana untuk rumus empirisnya C7H9N ya. Nah, di situ yang ke soal nomor 4 yang bagian B itu suruh menentukan massa molar sampel senyawa organik. Nah, untuk massa molar sampel organik itu 107 gram per mol ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu bagian C. Ini suruh menentukan rumus molekul sampel senyawa organik. Nah, di sini karena N1 maka rumus molekulnya yaitu C7H9N. Nah, untuk selanjutnya tentukan jumlah mol gas hidrogen yang digunakan untuk melakukan reaksi hidrogenisasi sempurna terhadap senyawa organik. Nah, untuk jawabannya kalian bisa lihat di slide untuk jawaban yang D dan juga E. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang E ya. Di situ suruh mencari berdasarkan informasi pada soal mengenai proses hidrogenisasi sampel senyawa organik. Itu suruh menggambarkan 4 kemungkinan struktur senyawa organik. Nah, untuk struktur senyawa organiknya kalian bisa lihat di slide seperti itu ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai soal-soal olimpiade. Apabila ada salah kata atau penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.